Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel tutorial ngecat. Pada video kali ini saya akan tutorial finishing kayu natural transparan. Jadi natural transparan itu adalah gaya finishing yang menampilkan warna asli kayu namun tetap terlindungi dengan lapisan film coatingnya. Jadi warna kayu itu tetap terekspos ya, serat-seratnya dan lain-lain. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan produk dari Bio Varnish. Yang pertama adalah sanding sealernya, kemudian yang clear coat glossnya. Dan ini itu water based, jadi ramah lingkungan. Dan untuk cara pengaplikasiannya, saya menggunakan spray gun. Baik, kita langsung saja. Ya, untuk persiapan, jadi untuk benda kerjanya itu kita amplas dulu sebanyak 3 kali, 3 tahapan. Yang pertama kita menggunakan 80, kemudian 120, dan terakhir adalah 240 sebagai finishing. Nah, jadi masing-masing amplas itu dia akan berguna ya. Dari 80 itu untuk membuka pori-pori, kemudian yang terakhir 240 itu untuk menghaluskan permukaan kayu sebelum kita berikan sanding sealer. Dan untuk sanding sealer di sini saya menggunakan Bio Varnish sanding sealer di mana saya mix dengan air rasio 2:1. Dan adapun untuk Bio Varnish sanding sealer ini dia merupakan bahan pelapis coating warna transparan berpelarut air yang berfungsi untuk meningkatkan kehalusan atau sanding serta sebagai penutup atau sealer permukaan media kayu. Cocok untuk finishing furniture, pintu, kusen, toys, dan handicraft berbahan kayu atau bahan sejenis kayu seperti plywood, MDF, HDF, bambu, rotan, dan lainnya. Adapun untuk Bio Varnish sanding sealer ini diformalisikan serta memperhatikan serta mengikuti ketentuan keamanan bahan kimia sesuai regulasi ECHA dan US EPA. Dan untuk penerapannya itu sebenarnya dapat kita aplikasikan menggunakan kuas pon atau kuas biasa, dan lebih efektif kita menggunakan spray gun dan tentunya dengan settingan yang sesuai dengan spray gun yang kita pakai. Ya, ini kita lakukan penyemprotan secara perlahan ya, putus-putus. Bisa juga sih langsung, namun ini untuk menjangkau bagian-bagian yang tidak dapat dijangkau dengan ini ya, dengan penyemprotan biasa. Jadi di sini pun saya sebenarnya menggunakan spray gun yang lumayan kecil untuk nozzle-nya ya. Dan ini setelah kita semprot, kita tunggu kering sekitar 1 jam. Dan setelah itu kita amplas menggunakan amplas grade 240 atau grade 400 sebelum kita melanjutkan ke sanding sealer yang kedua. Jadi untuk sanding sealer yang pertama itu dia fungsinya dia akan memberikan kemudahan dalam proses pengamplasan untuk melanjutkan ke sanding sealer dan sanding sealer yang kedua. Ya, ini adalah sanding sealer yang kedua ya. Caranya sama di sini. Untuk hasil yang lebih baik kita aplikasikan minimal 2 kali. Kalau dirasa masih kurang, kita bisa mengaplikasikan sebanyak 3 kali. Ya, dan adapun untuk ketebalan dari sanding sealer ini, sebenarnya untuk tingkat ketebalan sih itu disesuaikan dengan kayunya ya, karena untuk kayu jati Belanda ini kan pori-porinya kan termasuk pori-pori yang lumayan besar ya. Jadi sebenarnya lebih baik kalau kita aplikasikan lebih dari 1 kali, 2 lebih ya, 2, 3, atau 4 kali. Namun untuk menghemat waktu, mungkin pengaplikasian 2 kali saja pun itu sudah lebih dari cukup. Ya, jadi ini adalah sanding sealer yang kedua ya, dan kita semprotkan seperti biasa yang saya bilang tadi. Dan ini kita harus memastikan semua area itu tertutupi dengan sanding sealer ya, karena nanti akan sangat mempengaruhi lapisan selanjutnya, yaitu lapisan clear coat. Ya, dan setelah selesai kita melakukan penyemprotan sanding sealer ini, itu kita tunggu kering sekitar 1-2 jam ya, karena ini water based, jadi untuk waktu pengeringannya itu lumayan cepat. Setelah kering, sebelum kita melanjutkan ke aplikasi clear coat, top coat, itu kita amplas dulu secara pelan-pelan ya, menggunakan amplas grade 400, dan kita bersihkan dari sisa debu hasil pengamplasan.
Dan untuk clear coat yang saya gunakan di sini itu keluaran dari bioindustri. Di sini saya mix dengan air dengan perbandingan 2:1 karena saya menggunakan spray gun. Sebenarnya kita bisa menggunakan spon, namun sekali lagi lebih efektif itu menggunakan spray gun karena hasilnya bisa menjadi lebih rata. Dan adapun untuk bio varnish clear coat ini, dia merupakan varnish clear water base berfungsi melindungi media dan lapisan film di bawahnya, sekaligus untuk meningkatkan keindahan dengan tampilan hasil finishing gloss atau yang DAF atau matte apabila teman-teman menggunakan DAF atau matte. Dan kebetulan pada video ini itu saya menggunakan yang gloss. Dan pada proses aplikasi ini itu saya memberikan clear coatnya itu secara perlahan-lahan ya, karena saya harus memastikan semua bagian dari benda kerja itu tertutupi atau tercoating dengan clear coat ini. Dan untuk waktu pengeringan itu saya tunggu dari 1 sampai 2 jam karena saya ingin mendapatkan kering yang sempurna dan hasil kilap yang juga sekiranya lebih baik dan mengkilat. Ya, dan untuk aplikasi pertama ini sebenarnya kita cukup melakukan tipis dulu ya untuk lapisan clear coat ini. Namun bisa juga sih sebenarnya kalau teman-teman ingin langsung tebal, atau juga nanti kalau kita ingin mengaplikasikan clear coat yang kedua atau ketiga, kita amplas juga secara ambang ya. Nah, jadi aplikasi pertama ini dia itu berfungsi sebagai inisiasi awal ya. Jadi berinisiasi awal agar lapisan clear coat yang selanjutnya itu dapat menempel ke sanding sealer yang kita lapisi di awal tadi. Ya, ini kita semprot ke seluruh permukaan kayu ya. Dan untuk karena ini menggunakan benda kerja rak heksagonal, jadi terdapat beberapa spot-spot yang kecil ya, yang mungkin agak susah dijangkau dengan teknik kuas. Justru itu kenapa saya di sini menggunakan spray gun ya, jadi biar hasilnya itu lebih merata untuk pengaplikasian clear coatnya ini. Ya, dan untuk settingannya itu teman-teman setting harus melakukan trial error dulu ya, sebelum mengaplikasikan ke benda kerja atau karya kita yang kita finishing. Ya, jangan sampai nanti ada kesalahan saat kita melakukan penyemprotan. Oke, kemudian aplikasi clear coat ini saran dari saya itu bisa kita lakukan lebih dari 2 kali ya. Namun kalau kita lihat dari tingkat sin levelnya untuk clear coat yang berbahan dasar air ini, menurut saya itu dia masih kalah dengan yang sin level bahan cat solvent ya, seperti melamin, NCPU atau epoxy ya. Karena untuk clear yang berbahan solvent itu kilatnya itu lebih tinggi daripada yang water base ini. Justru itu pengaplikasian lebih dari 2 kali itu sangat dianjurkan ya apabila ingin mencapai kilat tertentu. Ya, jadi setelah penyemprotan yang pertama ini itu kita tunggu kering sekitar 1 sampai 2 jam ya. Dan setelah kering itu dia tidak terasa lengket ya. Dan untuk melanjutkan ke aplikasi clear coat yang kedua, itu jangan lupa itu kita amplas menggunakan 400 atau 600. Namun untuk saran saya itu lebih baik menggunakan yang grade 600 karena ini lebih halus dan kita hanya butuh sedikit membuka lapisan clear coat yang pertama itu agar lapisan clear coat yang kedua itu juga menempel dengan sempurna ya, namun tetap tidak menghilangkan efek dari clear coat yang pertama. Ya, kemudian untuk area pengecetan apabila kita menggunakan spray gun itu usahakan jangan yang berangin, kalau bisa yang tertutup ya, ada atapnya, dan juga tidak terlalu terkena sinar matahari secara langsung karena dia akan menggagalkan aplikasi clear yang kita aplikasikan pada benda kerja. Ya, ini setelah aplikasi kedua sama kita tunggu kering sekitar 1 sampai 2 jam. Dan untuk hasilnya setelah kering menurut saya itu lumayan dan saya puas. Serat kayu terlihat menggunakan produk dari bio varnish industri ini. Oke, dan untuk kelebihan dan kekurangan
tipe finishing ini dan bahan cat ini. Kelebihannya dia cat ramah lingkungan, lapisan film lumayan bagus, warna konsisten, mudah aplikasinya dan cepat kering. Dan untuk kekurangannya sih dia harga lebih mahal ya, sin level di bawah clear solvent, dan setting spray harus hati-hati dan harus trial error juga. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru dari tutorial ngecat selanjutnya, dan sampai jumpa.